Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kini saatnya untuk review pertandingan Irak lawan Indonesia. Indonesia U23 akhirnya kalah 1-2 dari Irak pada pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23. Dengan demikian, Indonesia berada di posisi 4 dan harus menjalani playoff Olimpiade melawan Guinea U23 pada 9 Mei nanti di Stadion Pierre Pibarot, Prancis. Di playoff nanti kita harus menang agar peluang untuk tampil di Olimpiade tetap terbuka. Timnas U23 tampil lebih baik melawan Irak. Setidaknya kesalahan-kesalahan saat melawan Uzbekistan tidak terjadi di pertandingan ini. Timnas U23 bahkan bisa mencetak gol lebih dulu lewat Ivar Jenner di menit ke-19. Namun sayang, ada kesalahan yang terjadi saat mengantisipasi tendangan sudut, di mana Hernando Ari tidak sempurna menepis atau meninju bola dan terjatuh, sehingga bola malah jatuh ke kepala Zahid Tahsin yang mencetak gol di menit ke-29. Membuat skor menjadi 1-1. Setelah skor 1-1 ini, pertandingan berjalan imbang. Kita bisa menahan semua serangan Irak. Begitu juga kita punya peluang untuk mencetak gol. Dari statistik terlihat bahwa kita lebih baik. Kita bisa menguasai bola lebih banyak dibandingkan Irak, 52%. Umpan akurat juga 82%. Hanya saja jumlah tembakan kita memang kalah. Irak mampu melepas 7 tembakan ke arah gawang dari 22 kali tembakan. Sedangkan kita hanya mampu mencetak 3 kali tembakan ke arah gawang dari 16 kali tembakan. Statistik memperlihatkan bahwa kita sudah tampil lebih baik dibandingkan saat lawan Uzbekistan. Hanya saja kita tidak atau kurang teliti dalam melihat hal-hal detail. Muntader, kapten Irak, benar-benar jeli saat memberi umpan terobosan kepada Ali Jassim. Di video sebelumnya saya juga sudah bilang bahwa Ali Jassim ini harus dijaga. Ali Jassim bisa lolos dan pemain kita telat untuk memblok tembakannya sehingga menjadi gol. Ali Jassim kini menjadi top skor di Piala Asia dengan 4 gol. Apakah ini bisa dilewati oleh pemain Uzbekistan, Norcaev, yang akan main di final melawan Jepang pada hari ini ya, di final perebutan juara. Sangat disayangkan memang kita tidak bisa menyegel tiket ke Olimpiade lawan Irak. Namun ini sudah perjuangan maksimal. Kita sudah mengeluarkan semua kemampuan terbaik Indonesia di laga ini. Namun saya bisa merasakan bahwa pemain-pemain ini kelelahan ya. Dan bisa dimengerti saat di menit ke-96 Ali Jassim bisa mengecoh pertahanan Irak. Pertahanan Indonesia yang sudah tampil bagus selama 96 menit. Justin Hubner, Nathan terkecoh atau gagal menjaga pergerakan tanpa bola Ali Jassim. Di Piala Asia U23 ini, rapor pemain Indonesia dilihat dari disiplin memang cukup kasar. Artinya kita mengoleksi 15 kartu kuning sepanjang 6 dari 16 laga. Lalu ada juga 3 kartu merah. Dalam hal produktivitas gol kita cukup lumayan karena mencetak 8 gol dari 6 laga. Tapi kita juga kebobolan 9 gol di 6 laga. Termasuk 2 gol dari Irak. Di Piala Asia U23 ini
tercatat juga ada 3 pemain yang paling sering main, yaitu Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan. Keduanya sudah main selama 600 menit. Dan satu lagi kiper Hernando Ari 599 menit. Selain itu ada juga 2 pemain yang tidak main sama sekali, yaitu kiper cadangan Dava Fasya dan juga Bagas Kava. Sangat disayangkan keduanya tidak mendapatkan kesempatan sampai 6 laga. Dan berikutnya kita memang harus mengatur lagi kekuatan terbaik untuk menghadapi Guinea U23. Dan kabar terbaiknya kita bisa diperkuat oleh Elkan Bagot yang sudah bebas atau sudah selesai peminjaman di Bristol Rovers. Skenario Elkan Bagot main dengan timnas U23 akhirnya terjadi karena timnas U23 harus main sampai playoff Olimpiade. Secara khusus, saya melihat bahwa Sintayong sudah menerapkan strategi dengan baik. Tanpa Rizky Ridho di pertahanan, dia akhirnya memutuskan untuk menarik Nathan Chuaon ke belakang. Menjadi 3 back bersama Justin Hubner dan Ferrari. Sedangkan di tengah, Marcelino. Dia mundur ke tengah bersama Ivar Jenner. Sedangkan di flank ada Fajar Faturrahman dan juga Pratama Arhan. Dengan depan Rafael Struijk, Witan dan juga Jim Kelly Sawyer. Ini sudah maksimal, bagus. Tidak ada masalah. Hanya saja memang saat kekuatan kita tidak full atau bukan kekuatan terbaik kecuali saat lawan Australia ya, di mana Ivar Jenner tidak main tapi bisa menang, kita selalu kesulitan. Saat lawan Uzbekistan kita tidak diperkuat oleh Rafael Struijk dan kalah 0-2. Di laga melawan Irak, kita juga terkendala karena Rizky Ridho absen karena kartu merah. Apakah dia bisa main di playoff? Sepertinya masih belum bisa. Ini juga jadi berbahaya. Tapi ada Elkan Bagot untungnya yang mengcover absennya Rizky Ridho. Jadi kita tidak pernah lengkap squad di laga penting, di 2 laga penting. Di semifinal dan perebutan tempat 3. Sangat disayangkan. Tapi inilah yang terjadi. Usaha maksimal, tapi kita juga terkendala oleh masalah kedisiplinan. Hal positif dari perebutan tempat ketiga ini karena tidak ada kontroversi dari wasit. Pertandingan berjalan lancar, inilah yang diinginkan. Walaupun kita kalah, tapi kita kalah secara sportif. Demikian teman-teman ulasan saya untuk pertandingan Irak melawan Indonesia. Semoga menjadi informasi yang baik dan tentunya tunggu informasi berikutnya dari saya. Terima kasih dan salam olahraga.